Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita dimanapun kita berada, bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan bersukacita. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini bisa kita renungkan dan praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami naikkan syukur untuk kasih setiamu. Kalau pada hari ini Engkau masih izinkan kami bisa beribadah sekalipun hanya online, Tuhan kami percaya bahwa Engkau tetap hadir, Engkau bekerja dan Engkau siap melawat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Percayalah bahwa Tuhan kita Allah yang setia selalu ada beserta kita. Karena Dia Allah yang maha hadir dalam segala situasi apapun. Dia Allah yang tetap setia. Dan firman Tuhan katakan bahwa kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok yang selalu menyertai dan melindungi kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, menerima, menangkap, dan mengaminkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema Tuhan memperhatikan. Dia Tuhan yang setia,
Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita umat-Nya. Mari kita baca dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di sini jelas sekali dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, kita sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima status sebagai orang benar. Kita dibenarkan oleh kasih karunia karena iman. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah orang berdosa yang seharusnya menerima penghukuman kekal, kematian kekal di neraka. Namun, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita boleh diselamatkan. Kita dibenarkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Roma 3 ayat 27-28 katakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Segala usaha perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa membenarkan kita. Tapi dengan iman kita bertindak, dengan menerima Yesus Kristus. Kita percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang sudah mati buat kita dan bangkit untuk kita juga. Kita diselamatkan. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, begitu besar kasih Allah buat kita. Itu sebabnya mari kita syukuri dan kita selalu menghargai setiap saat, setiap waktu. Kalau kita bisa ada, kalau kita bisa bergerak, kita bisa hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Di hari-hari yang begitu sulit, pada hari-hari ini saudara, di mana seluruh dunia menghadapi tantangan dengan pandemi COVID-19. Saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dan perhatian Tuhan. 1 Petrus 3:12 tadi katakan, sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka meminta tolong. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, bagaimana kita harus bersikap? Apa yang harus kita lakukan sebagai praktek hidup orang-orang benar? Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Saudara, menghadapi situasi yang sulit ini, kita mudah emosi. Kita mudah menyalahkan orang lain. Kita mudah kecewa dan sebagainya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga nurani kita tetap murni. Kita hidup kudus, hidup tulus. Dan kita harus tetap selalu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan kita. Hati kita harus kita jaga sebaik-baiknya. Waspada artinya kita menjaga hati dan tidak lengah. Karena ketika kita lengah, hidup kita akan menyimpang dari rencana Tuhan.
Markus 7 ayat 21 sampai 23 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara, betapa pentingnya kita menjaga hati. Karena dari hati lahir pertobatan, tapi dari hati juga lahir kejahatan. Padahal firman Tuhan, ayat pokok kita katakan bahwa Tuhan itu membenci orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan kejahatan pertama kali timbul dari dalam hati manusia. Menghadapi situasi yang sulit dengan PSBB, pembatasan sosial skala besar, banyak orang yang mengalami sepertinya hilang pengharapan, putus asa. Saudara, apabila engkau saat ini, engkau sedang dirumahkan mungkin, jangan kecewa saudara, jangan putus asa. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita percaya ketika hati kita benar, Tuhan pasti membela kita, apapun keadaan kita. Kita melihat saudara, kejadian-kejadian kejahatan semakin bertambah. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak bisa menjaga hati dengan benar. Sehingga timbul perbuatan-perbuatan jahat seperti dalam kitab Markus pasal 7 tadi. Ada pikiran yang jahat, ada percabulan, pencurian, perampokan, perzinahan, keserakahan, dan sebagainya. Ketika awal kasus COVID di Indonesia, kita melihat bagaimana orang menyerbu pasar swalayan, kemudian memborong bahan-bahan makanan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka memikirkan bahwa bagaimana aman buat diri sendiri. Nah, saudara, itu sebabnya hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar adalah mempedulikan kepentingan orang lain. Kalau orang memperdulikan kepentingan orang lain, maka dia atau kita harus mengalahkan ego kita. Sehingga keserakahan itu jauh dari hidup kita. Jadi betapa pentingnya kita yang pertama menjaga hati, artinya menaklukkan hati kita dari segala keserakahan, kejahatan, kesombongan, hujat, iri hati, dan sebagainya. Nah, dengan kita menang atas ego kita, kita akan menang juga atas kekhawatiran. Kita menang atas kecemasan. Karena Tuhan mau dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kecenderungan manusia secara alami, saudara, ketika situasi sulit, orang berjuang bagaimana untuk diri sendirinya tetap bertahan. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mau mempedulikan orang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, kita melihat hari-hari ini di sekitar kita begitu banyak orang yang dalam kesusahan. Ini adalah waktu yang terbaik kita sebagai umat Tuhan untuk kita boleh mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu tetangga kita,
mungkin teman gereja kita, atau saudara kita, atau sekalipun orang yang tidak kita kenal. Karena apa? Tuhan memberikan kita berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Bukan untuk kita habiskan, kita makan sendiri. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saudara, setiap berkat yang kita terima, harus ada kita sisihkan benih untuk kita tabur. Nah saat ini, di saat sulit, saudara, kalau kita berani bertindak menabur, kita percaya bahwa kita akan menuainya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, mungkin engkau berpikir, aku dalam kondisi yang susah, aku dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berkekurangan, mana bisa aku menabur? Saudara, ini justru kesempatan buat kita. Kita bisa, saudara. Sebagaimana penderitaan kita, masih ada orang lain yang lebih menderita. Taburan tidak harus selalu berupa uang atau harta. Tapi kita bisa menabur. Baik itu menabur doa, menabur firman Tuhan yang menguatkan, menghiburkan orang lain dalam kesusahan. Atau kita menabur kebaikan, menolong mereka. Dan jika saudara yang punya berkat berlebih, ini waktunya saudara. Kita membagikan bagi orang yang membutuhkan. Baik keuangan kita, makanan-makanan yang ada pada kita, atau kita bisa menghibur mereka yang dalam kesusahan. Kita bisa membantu mereka. Saudara, ketika kita menabur dalam masa kesulitan, itu nilainya luar biasa. Kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Yang Tuhan mau dari hidup kita, agar kita tidak menutup telinga kita. Agar kita tidak seakan-akan seolah-olah nggak tahu. Tuhan mau, kita peduli saudara. Sebab janji Tuhan dalam Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saya percaya setiap kita, ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita mau dijawab oleh Tuhan. Nah, tetapi orang-orang, kata firman Tuhan, yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang dalam kesakitan, orang yang dalam penderitaan. Dan kita tidak mau menghiraukan mereka. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mendengar doa mereka. Tidak akan menerima jawaban dari Tuhan kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan tadi adalah mempedulikan kepentingan orang lain. Mari saudara, biarlah pada saat ini kita membuka mata hati kita. Kita melihat sekeliling kita, siapa yang bisa kita tolong. Mungkin itu tukang sampah, mungkin itu orang yang dalam kelaparan, dan saudara bisa berbagi makanan. Mari kita lakukan, jangan kita tunda saudara. Tuhan mau kita bermurah hati di saat masa sulit ini. Kemudian hal yang ketiga, praktek hidup kita sebagai orang benar adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah saudara, kalau seseorang bisa mengucap syukur, saudara, itu satu kemenangan. Seringkali kita menggerutu ketika masa sulit
Ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan, itu reaksi wajar sebagai manusia. Tapi Tuhan mengajar kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sekalipun kita mengalami pencobaan-pencobaan, firman Tuhan berjanji bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Allah itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan iman dan percaya, pengenalan akan Allah kita, saudara, saya percaya tidak akan keluar keluhan atau gerutu, atau putus asa, atau pesimis. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia Allah yang sangat baik, Dia Bapa yang setia. Seperti seorang anak, saudara. Bagaimana dia sangat percaya kepada ayahnya atau ibunya. Karena dia tahu bahwa ayah dan ibunya itu akan menolong dia dalam kesusahannya. Saudara, Tuhan pun mau kita bersikap seperti kanak-kanak, anak-anak. Anak-anak yang polos dan mempercayakan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, menghadapi pandemi COVID ini, saudara, sulit untuk kita bisa melawannya. Tapi Tuhan mau, juga pemerintah mengajar, menghimbau kepada kita untuk kita membangun imunitas tubuh kita dengan baik. Dengan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, istirahat yang cukup, dan selebihnya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang jelas, Dia Bapa, Dia Tuhan yang setia. Dia berjanji bahwa sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Kitab Mazmur 23 katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itulah jaminan-jaminan janji Tuhan yang ya dan amin, yang membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kitab Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kalau hati kita dipenuhi ucapan syukur, maka kita bisa melakukan ini. Mungkin engkau sedang kehilangan pekerjaan, atau saudara, usaha kita harus tutup sementara. Kalau kita tidak melengkapi hati kita dengan ucapan syukur, saudara, kita akan putus asa dan kita akan kecewa. Tapi Tuhan mau, saudara, supaya kita berkemenangan atas situasi sulit ini, kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur dalam segala hal. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4 katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang tahu mengucap syukur di dalam segala hal, tidak sulit bagi dia untuk bisa bergembira karena Tuhan. Dan janjinya Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kalau kita bergembira karena Tuhan, maka keinginan kita pasti selaras dengan keinginan Tuhan. Dan itulah kemenangan buat kita. Jadi saudara, 3 hal yang penting yang harus kita hidupi sebagai orang-orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, agar kita hidup berkemenangan di masa yang sukar ini adalah pertama, memiliki sikap hati yang benar, menjaga hati
dengan segala kewaspadaan. Tidak mudah tersinggung atau emosi, tidak mudah marah. Saudara, menguasai diri dengan sebaik-baiknya. Jaga hati, tetap tulus murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membela orang-orang yang tulus hatinya. Yang kedua, kita harus mempedulikan orang lain. Ingat, Tuhan menyediakan berkat bukan untuk kita makan sendiri. Tetapi berkat itu sebagian adalah benih yang harus kita tabur. Tanpa menabur benih, kita tidak akan menuainya. Saat-saat ini adalah saat yang tepat kita untuk menabur. Saudara mulai pikirkan, apa yang aku bisa tabur? Dan saya percaya benih itu sudah ada dalam tangan saudara. Kita tinggal melakukannya, menabur. Dan kita akan menuai pada waktunya. Menuai dengan sorak-sorai. Dan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ada sukacita besar ketika kita berani menabur, saudara. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kita buang segala keluh kesah, gerutu, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia Allah yang janjinya ya dan amin. Dia Allah yang setia, yang siap membela hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau imam besar kami yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sebab matamu tertuju kepada orang-orang benar. Dan telingamu kepada permohonan mereka minta tolong. Tolong kami ya Tuhan menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Agar hati kami tetap benar di hadapan-Mu. Agar kami Tuhan memiliki kasih dan kemurahan hati kepada orang lain. Dan biar kami diperkaya dengan ucapan syukur dalam segala sesuatu. Sehingga kami berkemenangan ya Tuhan, bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami pun berseru mohon pertolongan atas pemerintah bangsa kami. Berikan Tuhan hikmat, berikan kekuatan, kebijaksanaan Tuhan kepada Bapak Presiden dan para menteri dan orang-orang yang ada di bawahnya untuk menyatu, untuk Tuhan bersama-sama menegakkan kebenaran, hukum di negara ini dengan benar. Kami minta juga Tuhan penundukan diri dan ketaatan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga Tuhan rantai COVID-19 ini terputus Tuhan. Dan segera pandemik ini boleh berlalu. Kami berdoa, kami memohon kepadamu. Engkau menolong umat-Mu juga Tuhan, yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sedang mengalami krisis keuangan, yang mengalami kesakitan. Engkau datang melawat mereka Tuhan, dengan lawatan kasih setia, dengan kesembuhan, dengan kemenangan, dengan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang iya dan amin. Dan kami percaya kami akan mengalami janji-janji-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan dan pembelaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.